Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada video-video sebelumnya sudah saya bahas tentang penggunaan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam beberapa kasus soal ya, mulai dari part 1 sampai part 5. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berupa soal cerita. Di sini kita dituntut menguasai beberapa hal. Yang pertama, kita harus memahami dulu karakteristik dari masalah yang akan kita buat model matematikanya. Apakah itu karakteristiknya mencari tinggi gedung, mencari jarak, atau mencari misalkan panjang kawat dan sebagainya. Kita paham karakteristiknya. Kemudian kita menentukan besaran dalam masalah yang dirancang sebagai variabel yang berkaitan dengan ekspresi trigonometri. Yang dimaksud menentukan besaran itu kita bisa membuat variabel baru, misalkan tinggi gedung kita buat sebagai T, jarak kita berdiri dari gedung kita katakan misalkan sebagai D, dan sebagainya, miringnya nanti jadi apa gitu ya. Kita tentukan dulu semua variabel-variabelnya. Kemudian kita merumuskan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Oke, misalkan setelah kita buat variabelnya, kita pengen mencari tinggi gedung, yang diketahui adalah samping, depan dan samping itu adalah tangen. Nah, kita merumuskan model matematikanya, berarti tangen 45 nanti sama dengan depan, yaitu T per samping D. Nah, ini namanya merumuskan model matematika. Setelah kita rumuskan seperti itu, angkanya kita ganti, tan 45 kita ganti, kita menentukan penyelesaian dari model matematika tersebut. Nah, setelah dihitung ternyata ketemu, T-nya sekian. Gitu. Berikutnya, memberikan tafsiran terhadap hal yang diperoleh. Setelah kita menghitung T-nya sekian, kita perlu memberikan tafsiran. Jadi tinggi gedung adalah sekian. Tentu saja sambil kita perhatikan bahwa tinggi gedung tadi hanya dihitung dari pandangan mata. Berarti eye level height ini harus ditambahkan. Misalkan tadi tingginya misalkan 7 meter. Maka tinggi totalnya adalah 7 meter ditambah ini eye level height. Jadi kita berikan tafsiran bahwa tinggi tadi baru tinggi, katakanlah tinggi 1 ya. Mungkin kita tambahkan dengan tinggi kedua, yaitu tinggi pandangan mata. Karena sudutnya dihitungnya dari mata kan. Oke, ternyata tingginya adalah sekian ditambah sekian. Itu yang kita katakan sebagai tafsiran terhadap hal yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Untuk menyelesaikannya, kita harus paham dulu karakternya apa, kita buat variabel-variabelnya, depan, samping, miringnya itu apa. Rumus model matematika yang kita pakai itu entah sin, entah cos atau tangen, tergantung dengan kondisi soal yang diketahui dan yang ditanyakan. Kemudian diselesaikan dan diberikan tafsiran, diberikan kesimpulan, intinya kesimpulan berapakah tingginya, berapakah jaraknya, itu harus ditulis atau disampaikan. Oke, untuk materi ini kita perlu mengenal dua istilah sudut. Yang pertama ada sudut elevasi. Sudut elevasi ya, namanya elevasi itu naik. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandangan mata ke arah atas terhadap arah horizontal. Jadi di sini ya, ini kan melihat ke atas ini. Ini horizontal, berarti di sini elevasi. Yang kedua ada sudut depresi, adalah sudut yang dibentuk arah pandangan mata ke arah bawah terhadap arah horizontal. Yang dihitung adalah arah bawah terhadap horizontal. Di sini depresi. Kalau kita lihat sudut elevasi dan sudut depresi itu membentuk sudut namanya dalam berseberangan, yang nanti besarnya akan sama. Jadi sudut depresi sama sudut elevasi nanti hasilnya sama. Cuman beda kasus ya. Kalau orang melihat dari atas, melihat ke bawah, itu namanya sudut depresi. Tapi kalau dari bawah, melihat ke arah atas, itu namanya sudut elevasi. Oke, kita langsung ke contoh pertama. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah gedung. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan tanah, ini tangga membentuk 60 derajat dengan tanah, maka tentukan tinggi tembok yang dijangkau oleh tangga tersebut. Nih, kita ditanya tingginya. Kemudian jarak bagian bawah tangga ke tembok. Ya, bagian bawah tangga ke tembok.
Oke, kita telah menganalisanya dengan memberikan variabel untuk tinggi kita sebut sebagai T, untuk yang jarak ujung bawah tangga ke tembok itu adalah X. Misalkan sisi yang tangga ini panjangnya tangga saya sebut sebagai P atau panjang. Kita akan coba membuat modelnya. Baik. Pertama, kalau kita lihat dari 60 derajat, sisi yang depan adalah sisi yang tembok ini menjadi sisi depan. Kemudian sisi samping adalah yang siku-siku dengan depan, yaitu ini samping. Miringnya adalah yang tangganya, oke? Kemudian kita analisa, kalau pengen menghitung tinggi tembok itu ada di posisi D atau depan. Sedangkan yang diketahui adalah sisi miring. Depan dan miring itu bisa diselesaikan dengan sin, ya. Jadi yang A kita jawabnya adalah sin. Sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Yang menjadi depan adalah T atau tinggi tembok yang kita cari. Sedangkan sisi miringnya diketahui 6. Sehingga kalau pengen mencari T, 6-nya kita kalikan silang ke sana. Berarti setengah akar 3 dikalikan 6 sama dengan T. Sehingga tinggi tembok ketemu 6 dibagi 2 itu dapat 3. Jadinya 3 akar 3 meter. Jadi kita simpulkan tinggi tembok adalah 3 akar 3 meter. Sekarang kita beranjak ke soal yang B. Tentukan jarak bagian bawah tangga ke tembok. Yang ditanya adalah sisi yang X ini. X terletak pada posisi samping, sementara diketahuinya adalah miring. Yang menghubungkan samping dan miring itu adalah cos, ya. Berarti cos 60 derajat. Rumusnya adalah samping per miring. Cos 60 nilainya setengah. Sampingnya adalah si X tadi, ya, sampingnya itu si X, kemudian miringnya 6. Oke, kita kalikan 6 ke kiri, jadinya setengah kali 6 sama dengan X, sehingga X-nya ketemu 3. Oke, jangan berhenti di sini, harus diberikan tafsiran. Jadi, jarak bagian bawah, ya, dari tangga ke tembok adalah 3 meter. Oke. Itu contoh pertama. Jadi pastikan kita paham dulu yang diketahui adalah sisi depan, samping, atau miring. Yang ditanyakan sisi apa. Yang ditanyakan dengan yang diketahui itu bisa dihubungkan dengan sin, cos, atau tangen. Itu harus sesuai. Pada contoh pertama ini yang digunakan adalah sin dan cos, ya, tidak pakai tangen. Mungkin nanti pada kondisi yang lain bisa saja menggunakan tangen. Oke. Kita ke contoh 2. Sebuah tiang listrik setinggi 10 meter. Berdiri di atas tanah. Ujung tiang listrik, ya, bagian atas, dipasang tali pancang atau penahan berupa kawat baja hingga ke tanah dan membuat sudut 45 derajat dengan tanah. Hitunglah panjang tali pancang yang digunakan. Jadi ibarat ini adalah tiang listrik, ini tali pancangnya, jadi ada semacam tali kawat penyangga, penahan gitu. Oke, jika saya buat segitiganya jadi seperti ini, katakanlah ini tingginya. Tadi sudah dikatakan bahwa tingginya 10 meter. Kemudian apa tadi, ya? Sudutnya 45 di sini. Di sini talinya. Misalkan tali panjang saya katakan sebagai P, ya, panjang, ya. Kemudian di sini ada, saya kasih huruf saja, misalkan huruf ABC. Kalau dilihat dari 45 derajat, yang jadi sisi depan adalah yang ini. Ini depannya. Sampingnya yang ini, miringnya yang P. Yang diketahui adalah sisi depan. Yang ditanyakan adalah sisi miring, yaitu tali atau panjangnya yang ditanyain. Sehingga yang menghubungkan depan dan miring itu adalah sin. Sin 45, itu rumusnya adalah depan dibagi miring, demi, ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Sisi depannya 45 adalah T, yaitu 10.
Sisi miringnya belum tahu, yaitu ditanyakan, yaitu P. Oke, untuk menyelesaikan ini kita bisa kalikan silang menjadi seperti ini. Setengah akar 2P sama dengan 10. Berarti kalau pengen mencari P, 10 tinggal dibalik ini ya, dikalikan setengah berarti menjadi 2/1. Akar 2 di atas berarti menjadi di bawah. Sehingga kita peroleh hasil 20 per akar 2. Baik, jawaban ini tentu saja harus disederhanakan. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 untuk menghilangkan penyebut yang irasional. Menjadi 20 akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Sehingga hasilnya adalah 10 akar 2. Oke, di sini akan lebih efisien ketika kita mengingat bahwa sin ya. Sin 45 yang nilainya setengah akar 2 itu bisa juga kita tulis 1 per akar 2. Kita akan lebih efisien kalau kita menggunakan angka ini. Coba, misal ini ya. Kita tulis setengah akar 2 sebagai 1 per akar 2. Sama dengan 10 per P. Jadi misalkan pada pada perhitungan ini kita nulisnya langsung 1 per akar 2 sama dengan 10 per P. Tinggal kita kalikan silang, 1 kali P itu 1, akar 2 kali 10 itu 10 akar 2. Malah sudah selesai. Lebih cepat ya. Jadi silakan kapan kita pakai setengah akar 2, kapan kita pakai seperakar 2. Digunakan sebaik mungkin agar perhitungan lebih cepat. Baik, kesimpulannya adalah panjang tali atau panjang kawat yang dibutuhkan adalah 10 akar 2 meter.